kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesusku. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih adik-adik kabarnya? Pasti sehat-sehat kan? Pasti dong Kak, pasti sehat. Kakak-kakak di sini selalu mendoakan adik-adik dalam keadaan sehat terus. Amin. Semoga adik-adik yang di rumah tetap sehat-sehat ya. Yes, amin, pasti. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh beribadah online lagi Tuhan. Meskipun kami ibadahnya di rumah, tapi kami berdoa supaya Tuhan tetap memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Amin. Terima kasih Bapak, Tuhan juga berkati kakak-kakak kami yang melayani hari ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dan menari buat Tuhan. Yes, yuk bangkit berdiri adik-adik. Harus semangat ya. Pastinya dong Kak. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. seindah-indah pelangi, Lebih indah kasih Yesusku.
oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Siapa yang masih semangat muji Tuhan? Katakan haleluya. Katakan yes. Mari kita bertepuk tangan. Katakan ku sayang kepadamu. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang papa mama dan sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Ayo adik-adik masih semangat, Yes. masih bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, ku sayang kepadamu. Ku sayang kepadamu dan kau sayang kepadaku. Tuhan Yesus sayang semua. Ku sayang papa mama dan sayang adik kakak. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Merah putih kuning hitam, segala suku bangsa. Tuhan Yesus sayang semua. Tinggi pendek kecil besar, yang miskin juga yang kaya. Tuhan Yesus sayang semua. Tuhan Yesus sayang semua. Yeay. Yuk adik-adik, kita mau siapkin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap doa yang baik. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas
Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Dalam sepanjang minggu ini Tuhan selalu menolong dan menuntun hidup kami, Tuhan. Tuhan, kalau sebenarnya kami ingin mendengarkan cerita firman-Mu, Tuhan tolong bukakan hati kami biar kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Na 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 na. Apa ya? Kenapa Sally dari happy nah tiba-tiba bingung begitu? Happy dong kakak. Sebentar lagi Papa Shelly mau berulang tahun. Tapi Shelly bingung mau siapkan kado apa. Oh begitu. Shelly mau kasih hadiah yang terbaik buat Papa Shelly. Apa ya kak kira-kira hadiah terbaiknya? Apa ya kira-kira ya? Bentar aku bantuin pikir ya. Oh ya. Shelly kan bisa menggambar. Shelly akan buat lukisan yang bagus sekali buat Papa Shelly. Kebetulan Papa Shelly juga suka dengan lukisan. Kak, sini deh aku bisikin bentar. Mau bisikin aku? Bener. Wah, keren itu. Wih, Sally idenya cemerlang sekali. Itu walaupun Sally masih kecil, tapi nih ya, Sally sudah pandai itu. Bisa berpikir untuk memberi yang terbaik buat Papa Sally. Wah, keren itu. Iya dong. Iya. Sama deh, sama cerita yang akan kakak ceritakan hari ini buat teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira Sally mau tahu nggak persamaannya cerita kakak sama Sally? Mau dong, mau. Apa sih kalau samanya dengan Shelly? Mau ya, tetapi nih Sally mau join bersama kakak di sini atau seperti teman-teman duduk manis di rumah. Shelly duduk manis aja deh kak, menyimak cerita kakak. Oke deh, sip kalau begitu. Pastikan ya, Sally benar-benar duduk manis nih, gak sambil makan. Duduknya benar-benar manis ya. Oke, memperhatikan nih. Oke, siap. Sip. 1, 2, 3, duduk manis. Harum sekali ya. Bau apa ya nih? Kok baunya wangi sekali. Hai adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa saja sih yang berbaunya harum? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, bau masakan mama. Wah, sudah pasti itu. Pasti waktu mama masak, wangi ya. Masakan mama wangi ya, enak ya. Wah, apalagi yang baunya harum? Bunga, iya betul. Pada saat kita mencium bunga, wow, bunganya wangi. Bunga apa yang wangi? Ayo salah satu. Melati, betul. Melati wangi sekali. Nah, di sini juga ada yang wanginya harum sekali. Apa ya yang harum ini dan di mana? Wah, di mana yang baunya harum ini? Kakak kasih tahu ya adik-adik. Ternyata yang baunya harum itu ada di rumah Simon si Kusta. Wah, kenapa bisa ada wangi di harum di rumah Simon si Kusta? Adik-adik dengarkan ya cerita kakak. Siap-siap duduk yang manis. Oke? Iya. Pada saat 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Coba adik-adik ulangi, di mana? Betania.
Nah, itu saat itu di rumah Simon si Kusta, di sana diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Siapa aja yang ada di sana? Salah satunya adalah Tuhan Yesus pastinya, ya. Dan Lazarus yang pernah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Serta Marta saat itu juga membantu melayaninya. Pada saat mereka sedang asik makan, datanglah nih seorang perempuan dengan membawa buli-buli pualam atau sebotol minyak yang disebut minyak narwastu. Wah, nggak tanggung-tanggung loh adik-adik. Minyaknya ini harganya sangat mahal dan murni minyaknya. Wah, saat itu langsung botolnya dipecahkan dan wanita ini memberikan setengah kati dan mencurahkan dari kepala Tuhan Yesus dan meminyaki kaki Yesus. Wah, nggak tanggung-tanggung loh adik-adik. Bukan hanya itu saja, kan rambutnya panjang ya. Kalau kakak rambutnya kan pendek nih. Kalau saat itu wanita ini rambutnya panjang. Dia menyeka atau melapi kaki Yesus dengan rambutnya. Wah, wanginya bukan main satu ruangan di rumah itu. Wah, segar sekali. Tapi adik-adik perhatikan, di saat wanita ini sedang memberikan minyak, wah, murid-murid Tuhan Yesus itu gusar, gelisah. Mereka berbisik. Kakak kasih tahu ya, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dia adalah seorang murid Yesus yang saat itu akan menyerahkan Tuhan Yesus. Dia berkata nih, kenapa sih minyak itu tidak dijual aja? Kan bisa laku 300 dinar. Kenapa tuh dibuang sia-sia, dibuang begitu saja? Kan kalau misalnya dijual, nanti uangnya bisa dibagi-bagikan buat orang miskin. Wah, adik-adik tahu, ternyata nih apa yang dia pikirkan itu kata-katanya bagus ya. Dijual untuk diberikan kepada orang miskin. Ternyata nggak begitu loh. Dia punya maksud lain. Dia mengingini uang dari penjualan itu. Kenapa? Karena dia adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak? Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini, karena wanita ini mengingat hari penguburanku, kata Tuhan Yesus. Karena orang miskin ada selalu bersamamu, tetapi aku tak ada selalu bersamamu. Kenapa sih kamu selalu menyusahkan perempuan ini? Adik-adik, sikap Yudas yang mencela dan menghina justru perbuatan yang dilakukan oleh wanita ini menunjukkan ia tidak menghargai Tuhan Yesus. Dia hitung-hitungan pada saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Beda nih dengan si wanita ini. Kakak kasih tahu ya, siapa nama wanitanya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, adik-adik pinter ya. Namanya Maria. Iya, berbeda loh dengan sikap Maria yang rela memberikan minyak yang mahal buat Tuhan Yesus. Nggak pakai hitung-hitungan lagi. Sayang nih, minyaknya harganya mahal, masa cuma ditumpahkan di kaki? Tidak sebegitu. Apa yang ada di hati dan pikiran Maria. Adik-adik, kira-kira kenapa ya Maria rela memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus?
Catat ya. Yang pertama, Maria sangat menghargai dan menghormati Tuhan Yesus. Yang pertama ya. Yang kedua, kenapa ya Maria rela memberi yang terbaik? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang pantas atau layak menerima penghormatan itu. Dan yang ketiga nih, kenapa Maria rela memberi yang terbaik? Karena Maria mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan kakak? Mau gak sih kita memberi yang terbaik buat Tuhan? Oh iya, keren. Seperti tadi tuh cerita boneka Sally ya. Wah, si Sally itu berusaha loh memberikan yang terbaik buat papanya. Adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita juga bisa loh untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana caranya Kak? Aku kan gak punya apa-apa. Aku kan masih kecil. Wow, gak boleh bilang begitu ya. Adik-adik, walaupun kita masih kecil, banyak hal loh yang kita bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama nih, misalnya adik-adik bisa menyanyi. Wah, adik-adik berikanlah pujian yang terbaik buat Tuhan. Terus apa lagi? Adik-adik bisa menari. Wah, adik-adik menarilah yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa apa lagi? Adik-adik bisa menggambar kayak Sally. Berilah gambar yang terbaik buat Tuhan ya. Dan pastikan bahwa kita memberikan semuanya itu dari hati kita yang sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan. Ada satu lagi nih, adik-adik sekarang yang sedang belajar online di rumah ya. Salah satu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan apa juga? Iya, kita mau belajar sungguh-sungguh. Kita mau tekun belajar. Pada saat kita tekun belajar dan kita mendapatkan hasil yang terbaik, itu juga salah satu kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kira-kira adik-adik bisa enggak? Bisa ya? Wah, keren semuanya. Pasti adik-adik bisa belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Sebelum kita mempelajari super ayat dan super kebenaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk kami bisa belajar memberi yang terbaik buat Tuhan dan juga buat sesama. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan yang diajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, pinter semuanya. Oke adik-adik, saat ini kakak mau kasih tahu ya, super ayat kita hari ini ada di Matius 22 ayat 37. Iya, adik-adik yang dekat dengan Alkitab bisa dibuka ya bersama-sama ya. Aku ulangi, Matius 22 ayat 37. Udah siap? Kita baca sama-sama ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Good. Dihafalin ya adik-adik. Satu lagi nih, apa sih super kebenaran kita? Sambil adik-adik main, hafalin juga ya super kebenarannya. Siap-siap, bangkit berdiri, ikutin kakak gerakannya. Oke? Siap. Saya mau memberi yang terbaik
terbaik. Bisa? Saya mau memberi yang terbaik. Wow, pinter semuanya. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik, minggu ini kakak akan berikan beberapa pertanyaan ya. Coba adik-adik bisa jawab nggak pertanyaan kakak? Siapa nama wanita yang memberikan minyak yang mahal kepada Tuhan Yesus? Siapa yang bisa jawab? Iya, ini tes ya. Betul, Maria. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Boleh dicatat atau nanti di review ya pertanyaan kakaknya. Siap, pertanyaan yang kedua adalah di kota mana Tuhan Yesus datang saat itu? Oke. Yang ketiga, apa nama minyak yang dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus? Ya. Dan yang keempat, siapa ya nama murid Tuhan Yesus yang mau menyerahkan Tuhan Yesus itu? Satu lagi. Yang kelima, kira-kira tadi cerita kakak, kenapa ya Maria rela memberikan yang terbaik buat Tuhan? Jawabannya nanti ditunggu ya. Adik-adik pastikan nih ikut komsel di kelasnya masing-masing. Untuk kelas baby dan TK, untuk kelas 1, 2, dan 3, 4, 5, dan 6. Kita bahas ya pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan ini. Jadwalnya jangan lupa nih dibaca ya di sini. Oke, sampai jumpa adik-adik. Ditemu komsel. Bye-bye. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir
Oke adik-adik, sebelum kita melakukan prakarya, sebelum kita membuat prakarya, kakak mau ngingetin lagi nih, prakarya yang telah adik-adik buat, adik-adik bisa share hasil prakaryanya itu ke grup WhatsApp Abi, atau adik-adik bisa masukin ke Instagram yang adik-adik punya, lalu tag Abijel Team. Nah, setiap minggunya kita juga ada komsel. Nah, komsel itu kita ngapain aja sih? Kita bisa ngobrol bareng, kita sharing bareng, kita cerita bareng, pokoknya apapun itulah, kita seru-seruan bareng. Nah, jangan lupa ya untuk ikut komsel minggu depan. See you. Hai adik-adik, saatnya kita mau prakarya. Nah, minggu ini bahan-bahan yang kita perlukan, nanti ada kertas yang nanti akan dikirim di grup, kalian bisa print. Nah, nanti kita bisa pakai untuk template-nya. Terus ada pensil warna, ada stick es krim, gunting, bisa lem atau double tip, sama minyak wangi, atau kita bisa pakai minyak talon. Nanti adik-adik bisa pakai minyak wangi aja ya. Oke, kita mau buat yuk. Pertama-tama kita mau gunting template-nya yang di garis putus-putus ya adik-adik. Kita gunting dulu. Oke. Nah, untuk pola kakinya dan pola botol kita mau gunting sesuai garis. Adik yang masih kecil bisa bantu papa mamanya ya untuk mengguntingnya, dan harus hati-hati. Yang botolnya ini kita beri warna ya. Ini kakak tadi sudah warnain sebagian, kita lanjutin lagi. Warnanya bebas ya adik-adik. Kakak mau kasih sedikit tip nih untuk mewarnai. Kalau misalnya kalian mewarnainya, kalau garisnya datar semua, kalian datar semua. Kalau ke atas semua, atas bawah semua, biar rata dan rapi. Oke. Nah, sudah nih. Nah, lalu kita mau kasih sedikit minyak wangi. Kakak di sini pakai minyak telon. Kita oleskan sedikit di kendinya ya. Nah, waktu zaman dulu adik-adik, waktu wanita yang menuangi kaki Yesus itu, dia pakai minyak wangi yang mahal. Mahal banget harganya. Untuk membelinya dia harus menabung uang banyak sekali. Nah, nanti kalian bisa pakai minyak wangi ya. Lalu kita mau ambil stick es krim. Nah, ini kita patahin sedikit stick es krimnya ujungnya. Lalu kita mau beli lem. Bagian bawahnya untuk ditempel di lingkaran di sini. Nah, nanti untuk kendinya
kita tempel di belakangnya. Kita beri lem lagi. Kita beri lem adik-adik. Kita tempel. Oke, sudah jadi ya adik-adik, seperti ini. Nah, nanti karya kalian ini bisa kalian kirim ke WhatsApp grup atau ke Instagram, hashtagnya @abijolteam. Oke adik-adik, demikian prakarya kita untuk hari ini. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu. Oke, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu online kami dari awal sampai akhir. Tuhan, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati sekolah kami, berkati papa mama kami, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kembali beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.